Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya di sini sudah hadir ada Dokter Putri. Halo Dokter Putri, apa kabar? Halo Mbak. Gimana nih Dok untuk kesehatan dan kesehariannya nih Dok? Baik? Alhamdulillah baik. Nah, Tribuners, Dokter Putri hari ini akan menemani kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan tentunya Channel mau himbau juga dengan Tribuners di rumah nih ya, untuk khususnya wanita-wanita, terus pantengin kita dari awal sampai dengan akhir, karena bahasan dan tema kita hari ini tuh tentunya ini cukup excited banget ya Dok ya, karena ini mencakup kesehatan wanita. Wah, kira-kira kita bakal bahas apa ya hari ini Dok gitu. Nah, siap, bener banget. Di sini kita bakalan membahas yaitu tentang penyebab dan juga jenis-jenis keputihan pada wanita nih Dok ya. Mungkin Dokter Putri bisa jelaskan dulu nih Dok untuk awal pengertiannya seperti apa sih Dok keputihan itu sendiri? Ya, sebelumnya aku ucapin makasih ya Mbak ya udah diundang di sini sehingga bisa ngasih sedikit penjelasan tentang keputihan, karena banyak banget keputihan yang terjadi di Bandar Lampung ini gitu. Pertama-tama saya jelasin dulu nih, keputihan itu apa? Keputihan itu adalah cairan yang keluar dari kelamin wanita atau vagina. Keputihan itu kita biasanya sebut dengan cairan tersebut discharge kalau kita bilang dokternya ya. Nah, keputihan itu banyak sekali di masyarakat, cuman kadang-kadang malu periksa ke dokter, sungkan karena dibuka-buka bagian bawahnya. Akhirnya mereka tidak mengobatinya gitu. Padahal itu penting banget gitu Mbak. Ya. Nah, kalau keputihan itu sendiri, jadi keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau keputihan yang normal biasanya ciri-cirinya adalah yang bentuknya itu seperti lendir, kemudian tidak berbau, tidak berwarna, dan juga biasanya dia timbulnya itu saat menjelang haid atau setelah haid atau pada masa subur. Itu biasanya kita katakan keputihan yang normal. Dan juga dia nggak ada rasa gatal, terus nggak ada kemerahan di kelamin gitu. Itu yang normal. Atau misalkan kita lagi capek, stres, terus banyak aktivitas, nah itu juga akan keluar keputihan yang biasanya disebabkan karena hormon. Cuman selama tidak ada gatal, tidak ada bau, tidak ada kemerahan di kelamin, itu masih bisa kita bilang normal sih. Tapi kalau untuk keputihan yang tidak normal tuh Dok, ada ciri-cirinya Dok? Oh iya, keputihan yang nggak normal itu banyak banget Mbak. Jadi bisa disebabkan karena infeksi bakteri, infeksi jamur, kemudian infeksi parasit dan lain-lain. Nah, mungkin aku jelasin satu-satu ya. Oke, boleh banget Dok. Nah, jadi infeksi yang karena jamur dulu deh. Karena jamur itu biasanya penyebabnya dinamakan Candida albicans. Nah, Candida albicans ini dia suatu jamur yang menyerang pada kelamin wanita. Di mana penyebabnya, kenapa sih kita bisa timbul keputihan karena jamur? Biasanya itu karena kita lingkungan di vagina itu terlalu lembab, Mbak. Nah, terlalu lembab karena apa? Yang pertama, misalkan kita aktivitas terlalu padat nih, kerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, kita nggak ganti pakaian dalam, itu bisa terkena jamur karena terlalu lembab di bagian situ. Kemudian seperti kita olahraga, kadang-kadang perempuan sekarang kan banyak yang nge-gym. Benar Dok. Nah, itu banyak juga tuh masalah keputihan karena jamur. Terus kayak frekuensi kita mengganti pakaian dalam, harusnya minimal kan 2 kali sehari. Nah, itu karena kepadatan atau karena aktivitas yang nggak sempat gitu ya, baru malam gantinya itu bisa kelembapan. Terus udah gitu pakai celana-celana yang ketat ya mungkin ya, kayak celana jeans, terus bahan-bahan yang nggak menyerap keringat, itu juga bisa menyebabkan infeksi jamur di kelamin, sehingga menyebabkan keputihan karena jamur. Ciri-cirinya apa? Kalau yang dari jamur itu biasanya warnanya putih menggumpal. Nah, putih menggumpal, terus kemudian ada disertai rasa gatal.
Gatal. Putih gumpal ini biasanya pasien bilangnya, dok ini saya keputihan tapi kok teksturnya kayak pecahan keju. Nah itu khas sekali, itu karena jamur dan disertai rasa gatal. Terus bisa juga karena gatal terus pasien menggaruk ya, jadi lecet, terus iritasi, ada rasa terbakar seperti itu. Nah, jadi itu ciri-ciri keputihan yang disebabkan oleh jamur. Nah, apalagi yang nggak normal? Yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri nih, bakteri lumayan banyak sih, Mbak. Berarti jamur sama bakteri beda ya, Dok ya? Beda. Kalau jamur kan ya jamur, kalau bakteri kuman ya. Karena beda. Kalau yang bakteri nih, misalkan yang paling banyak kasusnya adalah vaginosis bacterialis. Apa sih vaginosis bacterialis itu? Vaginosis bacterialis itu adalah ketidakseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat di dalam vagina. Jadi Mbak, di dalam vagina kita itu kan ada bakteri baik nih yang melindungi dari bakteri-bakteri yang masuk ke dalam vagina, dinamakan lactobacillus. Nah, lactobacillus dia fungsinya apa? Dia itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan asam, benar, pH vagina. Jadi pH vagina itu kita sifatnya asam, sekitar 3 sampai 4,5. Nah, di situ dia memproduksi si asam laktat. Nah, asam laktat ini yang menjaga agar tetap asam kondisinya. Kemudian dia juga memproduksi H2O2, di mana H2O2 itu dia untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam vagina gitu. Nah, pada kasus yang vaginosis bacterialis ini, dia itu vaginanya bakteri yang masuk dia lebih banyak dibandingkan bakteri baiknya. Bakteri jahatnya lebih banyak. Jadi apa yang terjadi? pH-nya basah, kemudian bakterinya banyak, akhirnya nggak seimbang nih bakteri baik sama bakteri yang jahat di vagina. Akhirnya terjadilah dinamakan vaginosis bacterialis. Kenapa bisa terjadi vaginosis bacterialis? Nah, banyak juga faktor yang pengaruhi. Yang pertama, misalkan pakai sabun-sabun kewanitaan. Nah, sabun-sabun kewanitaan itu dia juga justru bisa ikut mematikan bakteri yang baik yang di dalam vagina. Kemudian ada juga seperti kalau kita haid terus perawatannya tidak baik, maksudnya kurang menjaga kebersihan saat haid, kemudian misalkan setelah hubungan seksual tidak dibersihkan, kan otomatis kuman-kuman menumpuk pada daerah kelaminnya ya. Jadi itu juga menyebabkan. Nah, satu lagi teknik cebok. Teknik cebok kan biasanya kita tahu lah, udah pada paham semua ya. Itu harusnya dari depan ke belakang, tapi beberapa yang kalau nggak tahu kan kalau di toilet umum ya semprotannya dari belakang ke depan tuh. Nah, itu bakteri yang dari anus justru masuk ke vagina. Itu yang nyebabin vaginosis bacterialis. Nah, ciri-cirinya itu dia bisa keputihannya, biasanya dia warnanya putih keabuan. Nah, terus bisa gatal, bisa juga enggak. Tapi yang khasnya adalah bau amis. Nah, bau amis itu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri anaerob tadi, gitu. Nah, terus ada lagi bakteri yang menyebabkan, biasanya kita sebut infeksi genital non-spesifik. Itu apa? Itu biasanya bakteri yang paling banyak adalah Chlamydia trachomatis. Nah, Chlamydia trachomatis ini menyebabkan biasanya dia infeksi menular seksual. Jadi lebih keputihannya karena penyakit menular seksual, karena hubungan seksual. Gitu. Kalau tadi kan jamur, terus tadi nggak seimbang bakterinya di vagina. Nah, kalau ini karena hubungan seksual. Ternyata hubungan seksual juga bisa menyebabkan keputihan tuh, Dok? Iya, bisa. Kenapa tuh, Dok, bisa? Ya karena kan kalau dari namanya hubungan seksual pasti kelamin pria kita nggak tahu ya riwayatnya, apakah suka bergonta-ganti pasangan seksual yang akhirnya menularkan ke pasangannya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan riwayat dari yang lelakinya itu bersih, memang ada kemungkinan juga nggak sih, Dok, bisa menyebabkan keputihan karena hubungan seksual tadi? Tergantung. Kalau istilahnya prianya bersih nih, tapi wanitanya ada riwayat juga nggak gonta-ganti pasangan seksual gitu. Yang pasti memang keputihan tersebut ciri-cirinya memang harus ada hubungan seksual. Kalau yang tadi kan bukan, misalkan nih pasien belum sama sekali melakukan hubungan seksual.
otomatis dia nggak akan terjadi keputihan yang karena Chlamydia trachomatis, trichomoniasis itu. Oke, kalau ciri-ciri dari chlamydia tadi tuh apa sih, Dok? Chlamydia itu dia ciri-cirinya biasanya sebenarnya kadang-kadang kebanyakan asimptomatis justru, maksudnya nggak bergejala. Oh, iya? Paling keputihannya biasanya kental, terus kekuningan. Tapi ya kalau diperiksa lab ternyata ada sih bakteri Chlamydia trachomatis ini, dan biasanya kita lakukan anamnesis juga ya, apakah ada riwayat hubungan seksual sebelumnya. Nah jadi kan nanti dicek lab, kalau emang benar ada chlamydia artinya memang kayak kita obati sesuai dengan keputihan karena chlamydia. Kemudian dari infeksi menular seksual lainnya seperti gonore yang kita tahu kencing nanah ya. Biasanya kalau pada pria kan keluar kencing nanah kayak sekret gitu, kental. Nah kalau pada wanita biasanya dia tuh nggak bergejala juga, tapi dia cuma hanya mengeluhkan keputihan-keputihan biasa, berulang nggak sembuh-sembuh, dan ditanya ternyata pasangannya ini dok, pasangan saya kemarin didiagnosis gonore, dapat pengobatan ini anak. Itu juga kita harus obatin, kalau enggak nanti saling tular menular terus ininya dengan pasangannya. Ciri-cirinya yaitu kalau nggak khas dia, keputihannya dia nggak khas, tapi ada riwayat hubungan seksual, terus keputihannya bisa kental, bisa cair, terus biasanya sih dia ada kayak nyeri perut juga tuh bagian bawah, kemudian ada radang panggul, terus ada bisa disertai nyeri kencing atau enggak juga bisa. Gitu. Jadi memang gejalanya beda-beda ya dok ya, dan beda-beda juga dari faktor-faktornya juga beda-beda tadi ya dok ya. Beda-beda. Ada lagi yang selain jamur bakteri, ada lagi yang parasit trichomoniasis kalau kita bilang. Itu juga dari hubungan seksual juga tuh. Nah khasnya biasanya keputihannya kuning kehijauan. Itu terus bisa juga rasa terbakar, rasa gatal, iritasi di kelamin, itu bisa. Tapi hubungan seksual harus ada riwayat hubungan seksual. Tapi kalau memang riwayat hubungan seksual tuh dok, tapi yang seperti dokter bilang tadi kayak misalkan mungkin malas cuci atau tidak menjaga kebersihan, itu bisa jadi faktor juga tuh dok. Walaupun kedua-duanya bersih nih, tapi dia setelah hubungan seksual dia males gitu dok, itu bisa menjadi faktor juga dok? Bisa, tapi mungkin bukan yang karena bukan karena bakteri yang karena hubungan seksual, tapi yang ke vaginosis bakterialis tadi. Karena kumannya masuk berlebihan, nggak seimbang, yang bakteri baiknya kalah istilahnya ya. Jadi yang masuk kuman dari luar, bakteri jahat juga masuk gitu ya. Lactobacillusnya nggak bisa mempertahankan kebersihan di vagina, ya udah jadinya keputihan juga. Jadi banyak banget ya Tribuners beberapa faktor-faktornya ya dok ya. Itu tadi itu termasuk faktor ya dok ya. Ada faktor internal dan eksternal ya yang sudah dokter Putri jelaskan. Kalau internalnya itu tadi yang dokter Putri udah jelaskan Tribuners. Jadi banyak banget penyebabnya, ada bakteri, ada kuman, ada karena penyakit kelamin tadi ya dok ya, karena hubungan seksual dan karena males, mungkin cara kita sesudah buang pipis ataupun BAB itu juga berpengaruh ternyata dok ya. Sampai segitunya loh Tribuners ya. Bahkan kalau faktor dari faktor eksternalnya, pemakaian celana yang ketat, terus juga mungkin karena berkeringat, lembab dan lain sebagainya tadi ya Tribuners. Nah ini mengedukasi banget nih untuk kita semua tuh bisa lebih menjaga kebersihan ya dok ya. Karena satu faktor yang mungkin keputihan ini bisa terjadi itu adalah karena kebersihan tadi ya dok ya. Nah kan ini udah banyak banget ya dok, dokter tadi jelasin beberapa faktor internal dari penyebab penyakit keputihan, karena banyak banget ya dok jenis-jenisnya tadi, mulai dari warna, tekstur, bau ya dok ya, dan juga penyebab lainnya. Nah kalau cara mengatasinya dok, itu gimana sih dok? Ada beda-beda juga nggak sih dok cara pengatasannya? Jadi sebelum kita ke pengobatan, yang paling penting nih edukasi dulu ya mbak. Benar dok. Yang paling penting edukasi, gimana kita mengedukasi pasien agar menjaga kebersihan vaginanya, agar lebih bersih, lebih sehat juga. Yang pertama menjaga kelembapan tadi, kelembapan kalau bisa jangan terlalu lembab. Dengan cara apa? Ganti pakaian dalam 2 kali sehari minimal, kemudian tidak pakai
pakaian yang ketat, kemudian teknik cebok juga, teknik cebok dari depan ke belakang. Nah, kemudian tidak bergonta-ganti pasangan seksual, kemudian tidak menggunakan panty liner sebaiknya. Tetapi kadang-kadang kalau keputihannya yang berlebihan banget nih, terus kan pasien nggak nyaman banget ya. Ya masih diperbolehkan pakai sabun kewanitaan, tapi harus pintar pilih sabun kewanitaan yang bagaimana. Nah itu kita cari yang dicium dulu kira-kira aromanya yang tidak terlalu menyengat. Kemudian yang kedua dilihat pH-nya berapa. pH-nya kalau bisa yang sesuai dengan pH vagina yaitu 3 sampai 4,5. Kemudian ada, jadi berarti nggak boleh lebih dari itu ya dok ya? Nggak boleh, nanti ya nggak seimbang lagi pH-nya di dalam vagina. Terus yang kemudian yang ketiga itu kita cari yang mengandung pelembab seperti gliserin ya salah satunya. Nah itu, tapi sih sebenarnya kita nggak nyaranin. Tapi kadang-kadang pasien nggak puas gitu kalau hanya dengan air bersih gitu kan. Itu edukasinya kurang lebih seperti itu. Dan juga kayak penggunaan toilet umum ya mungkin harus diperhatikan kebersihannya. Terus harus dikeringkan setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Baiknya sih menggunakan handuk bersih ya. Terus tisu mungkin ya dok ya? Ya tisu yang kering. Terus tidak menyemprot-nyemprotkan ini nih pewangi. Kadang-kadang kan kita malu gitu kan, mau duduk di sebelah orang atau gimana kita semprot-semprot pewangi. Nah itu bahaya banget buat kelamin kita kan, dan juga bisa jadi keputihan. Itu sementara itu. Nah selain itu sebenarnya memang pemakaian sabun kewanitaan itu nggak diperbolehkan ya dok ya? Maksudnya nggak dianjurkan banget gitu ya dok ya? Nggak dianjurkan. Karena memang bisa ada yang memang bisa merusak ya dok ya beberapa bakteri baik yang. Justru bakteri dia kan pakai sabun nih. Nah bakteri baiknya dia ikut mati, ikut kebuang. Jadi yang dia masuk lagi bakteri yang jahatnya. Gitu. Jadi kalau dokter Putri saranin gimana nih? Mending nggak usah. Kalau saya sih selama ini sama pasien jangan pakai sabun-sabun kewanitaan, cukup air bersih. Air bersih saja. Tapi kalau pakai air hangat itu boleh nggak sih? Kalau air hangat sebaiknya tidak, air biasa aja. Yang memang mungkin kondisi dan suhunya itu memang sudah disesuaikan gitu ya dok ya sama kondisi pada saat itu. Nah mungkin kita bisa lanjut ke gini dok, kalau ada kan beberapa mungkin dari Tribuners di rumah itu yang masih belum tahu dan awam gitu dok ya. Jadi keputihannya dibiarin aja tuh dok sebagai suatu hal yang memang itu adalah keseharian gitu lah dok maksudnya. Itu berbahaya nggak sih dok kalau dibiarin? Nah itu dia seperti yang saya katakan tadi di awal mbak. Jadi kalau keputihan yang terus menerus dibiarkan itu kan kita akan terjadi komplikasi namanya. Komplikasi itu hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Jadi kalau baiknya sih kalau keputihan kita langsung aware lah, maksudnya nggak usah malu untuk datang berobat ke dokter, diperiksakan penyebabnya apa, diobati secara dini. Karena kalau misalkan keputihan itu yang tadi kan banyak infeksi ya, mau infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi parasit. Nah itu dia bisa lama-lama menginfeksi juga bagian organ tubuh lainnya, bisa ke saluran kencing, bisa ke kandung kemih, bisa ke organ-organ reproduksi wanita seperti rahim gitu. Jadi kayak kalau misalkan komplikasi lebih lanjut bisa juga kayak menyumbat saluran rahim kan itu agak bahaya untuk kalau yang program hamil ya mau punya anak. Nah itu biasanya dicek juga sampai ke situ gitu. Jadi memang ini keputihan itu bukan hal yang sepele ya dok ya. Justru kita sebagai wanita itu harus aware banget ya Tribuners, harus lebih peduli dan tentunya jangan malu untuk konsultasi ke dokter ya. Itu yang paling penting. Benar, dokter kelamin, dokter terkhusus lah pokoknya Tribuners ya. Nah untuk cara pengobatannya sendiri gimana sih dok? Adakah jangka dari penyembuhannya gitu? Berapa lama gitu? Kalau untuk pengobatan, tadi kan setiap pasien datang nih, kita anamnesis, kita tanyain udah berapa lama, terus warna keputihannya seperti apa, teksturnya seperti apa.
Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, paling kita lihat. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan penunjang. Namanya pemeriksaan penunjang itu bisa dilakukan dari hasil lab. Misalkan dia diambil sampel keputihannya, kemudian dilihat di mikroskop, dibawa ke laboratorium. Nah, kita lihat penyebabnya apa. Kalau penyebabnya jamur, otomatis kita berikan anti jamur. Biasanya dosis tunggal gitu sehari. Nah, kemudian tapi selain itu juga harus waspada, maksudnya nggak boleh hubungan seksual dulu. Kemudian cara tadinya itu yang Mbak, yang edukasi tadi itu harus diperhatikan. Kalau misalkan karena bakteri, otomatis kita berikan antibakteri. Antibakteri itu macam-macam penanganan obatnya gitu. Jadi ada yang dosis tunggal, ada yang sampai 1 minggu gitu, ada yang dosis kombinasi obat seperti itu. Kalau yang antiparasit juga nanti diberikan juga antibakteri itu tadi gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Jadi nggak kita asal kasih obat aja. Dan berarti juga semua penanganannya itu nggak sama ya dok ya, tergantung dari jenis dan juga jenis keputihannya seperti apa dan penyebabnya itu tadi seperti apa Tribuners. Jadi memang benar-benar jangan self diagnose ya dok ya, harus datang ke dokter karena ya perawatan intensif dari dokter itu kan lebih berpengalaman dan lebih tahu gitu Tribuners. Nah berarti ada jangka waktunya nggak sih dok untuk masa penyembuhannya sendiri gitu? Setelah after dikasih pengobatan nih dok dari obat-obatan tadi? Tergantung Mbak, jadi kalau pengobatan itu kan yang tadi aku bilang ada yang cukup sehari pengobatan, ada yang sampai 1 minggu gitu. Nah obatnya apa yang diberikan, bisa anti jamur, bisa antibakteri. Nah itu biasanya kita sih tunggu minimal banget 1 minggu. 1 minggu gitu. Kalau misalkan setelah obat habis, kalau masih ada keluhan boleh diperiksakan lagi ke dokter gitu. Apakah ada ternyata tiba-tiba ada bakteri lain nih yang menginfeksi pas saat pengobatan. Itu nanti kita tangani lebih lanjut lagi gitu. Berarti juga kesimpulannya adalah si keputihan ini kalau dibiarkan kan bisa menyebabkan komplikasi juga ya dok ya? Iya. Berarti sampai segitunya loh Tribuners ya, bahkan kita sendiri pun mungkin ini belum paham dan belum tahu tadinya ya sebelum nonton tayangan ini bahwasanya keputihan kalau dibiarkan bisa sebegitu menakutkannya ya. Bahkan kita untuk perempuan apalagi kan pasti pengen nikah ya dok, pengen punya anak gitu kan ya, pengen punya keturunan, dan itu juga bisa menjadi penyebab tersumbatnya di rahim tadi ya dok ya, itu bisa loh Tribuners. Wow, nah mungkin ada saran nih dari Dokter Putri sebagai penutup kita untuk sore hari ini dari penyebab keputihan pada wanita ini dok. Kalau pesan-pesan sih dari aku, semua masyarakat kalau misalkan sudah, tadi kan udah dijelaskan bagaimana keputihan, jenis-jenisnya, kemudian penyebabnya, lebih baik apapun itu yang misalkan keluar keputihan meskipun sedikit, tidak gatal atau misalkan ada gatal, itu baiknya langsung diperiksakan saja ke dokter spesialis ya. Jadi untuk penanganan lebih lanjut ataupun pemeriksaan dan sehingga tidak terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Dan tetap menjaga kebersihan ya, tadi ya dok, itu pastinya harus menjaga kebersihan karena area kewanitaan itu ya sangat penting gitu. Dan juga nih mungkin edukasi lagi ya yang perlu Tribuners tahu bahwasanya memang daerah kewanitaan itu adalah pH-nya asam ya dok. Jadi banyak juga mungkin nih Tribuners yang belum tahu bahwasanya pH kita itu memang asam. Jadi jangan dipakai wangi-wangian lah dok ya. Iya benar. Jangan dipakai wangi-wangian, dan juga mungkin kalau saran dari Dokter Putri untuk tidak menggunakan sabun daerah kewanitaan gitu. Jadi menggunakan air biasa aja tapi dengan teratur ya dok ya, kebersihannya dijaga. Kalau bisa airnya air yang mengalir. Jangan yang tampungan. Jangan yang di bak gitu ya dok ya, lebih bagus. Lebih bagusnya gitu. Tapi kalau faktor dari makanan nih dok, ada berpengaruh juga nggak sih dok? Kalau makanan sampai saat ini sebenarnya nggak ada ya penelitian yang menghubungkan secara langsung dengan makan ini akan timbul keputihan, itu nggak ada. Cuman kalau yang penelitian yang sudah ada biasanya kalau kita sedang keputihan
banyak-banyak konsumsi kayak yogurt atau Yakult karena di sana mengandung lactobacillus, jadi seenggaknya menambah bakteri baik yang ada di vagina. Tapi itu pun yogurt yang plain, yang nggak ada rasa, karena kalau ada yang rasa-rasa tambah manis. Nah itu biasanya manis itu dia memicu perkembangan jamur. Nah, jadi kalau yang keputihan karena jamur itu nggak disarankan sekali, maksudnya kalau bisa dikurangi makanan atau minuman yang manis-manis. Gitu. Jadi lebih ke yogurt atau Yakult yang memang udah biasa aja gitu ya dok ya, nggak ada rasa plain, gitu. Itu yang lebih dianjurkan ya. Oke. Nah Tribuners, itulah tadi